Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan berbicara tentang disiplin pelayan Tuhan. Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah suatu usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati suatu peraturan. Ada ilustrasi seorang ibu dengan anak-anaknya membawa koper datang di gereja tempat suaminya yang menjadi gembala tersebut di tempat itu. Dan gembala itu bertanya kepada mereka, "Kau membawa koper mau pindah kemana?" Jawab mereka, "Ya pindah ke gereja ini." "Kenapa?" tanya gembala itu. "Ya karena ayah jika di gereja sikap dan sifatnya sangat berlainan dengan sikap dan sifat ayah ketika di rumah." Nah inilah hamba Tuhan yang jarkoni, iso ngujar ora iso nglakoni, saudara-saudara. Dia bisa berkhotbah tentang rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, saling pengertian, bla bla bla. Tetapi ternyata kehidupan pribadinya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan di atas mimbar. Banyak hamba Tuhan yang terlalu sibuk dengan pelayanannya, sehingga keluarganya diabaikan dengan alasan tidak ada waktu karena mengutamakan pelayanan. Alasannya Tuhan lebih diutamakan. Nah benarkah alasan mengutamakan pelayanan kepada Tuhan di atas perhatian kepada keluarganya? Nah ternyata 1 Timotius 3 ayat 5 mengatakan, jikalau seorang yang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah dia dapat mengurus jemaat Allah? Nah tuh, apa kata firman? Mana yang lebih diutamakan, keluarga atau pelayanan? Sangat jelas bahwa keluarga haruslah lebih diutamakan daripada pelayanannya. Kata-kata bahasa Inggris, the higher the monkey climbs, the more exposed is its back. Artinya, ketika kera itu memanjat lebih tinggi, maka punggungnya akan makin kelihatan, saudara-saudara. Nah ini terjadi. Makin tinggi posisi seseorang, maka kehidupannya akan makin banyak disorot oleh masyarakat. Apalagi seorang hamba Tuhan. Masyarakat, khususnya jemaat, akan sangat menyoroti kehidupan gembalanya. Yang mereka harapkan adalah gembala yang sederhana, naik motor butut. Yang lebih ekstrim lagi, gembala tidak boleh menonton bioskop, istrinya harus sederhana, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tuntutan jemaat ini juga tidak benar, saudara-saudara. Karena jika Tuhan berkenan memberkati, apakah tidak boleh hidup dalam berkat Tuhan? Karena Tuhan juga ingin anak-anaknya hidup dalam berkat. Namun, memang ada oknum gembala yang naiknya mobil mewah, rumah dengan fasilitas mewah, terutama jika namanya sudah terkenal. Dia pasang tarif, minta fasilitas kelas 1, naik plane bisnis, ya. Apalagi untuk membuktikan kepada jemaat bahwa Tuhan memberkati dirinya secara luar biasa. Dan biasanya khotbahnya ditekankan kepada berkat dan berkat, tabur tuai dan sebagainya. Sedangkan khotbah tentang kebenaran dan hidup dalam kekudusan sudah jarang ditekankan lagi. Itu sudah kuno katanya. Memang tidak salah, saudara-saudara, jika Tuhan memberkati, karena memang tujuan Tuhan sekali lagi ingin agar anak-anaknya hidup diberkati. Namun yang penting adalah untuk apakah berkat itu? Digunakan untuk fasilitas dan kesenangan pribadi, atau menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan? Nah, kita kembali lagi pada topik, yaitu disiplin pelayan Tuhan. Ada 3 bahaya laten untuk hamba Tuhan, yaitu 1, waktu dan emosi. Yang kedua, temperamen. Yang ketiga, penggoda.
Satu, waktu dan emosi. Waktu hanyalah untuk orang lain, begitu juga emosinya. Sehingga setelah habis waktu, tenaga, dan emosinya untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanannya, maka sudah tidak ada lagi waktu dan tenaga yang tersisa buat keluarganya. Ini tidak beda dengan CEO perusahaan besar yang memimpin beberapa perusahaan. Sudah tidak ada waktu untuk keluarganya. Pagi-pagi sudah ada janjian untuk makan pagi, ya, atau ketemu dengan buyernya atau customernya. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan di kantor, rapat atau juga rapat, saudara-saudara. Tahu maksudnya, saudara? Nah, ketika pulang malam sudah larut malam, sudah capek sehingga langsung tidur saja, tidak ketemu anak-anaknya. Nah, akibatnya istrinya kesepian. Dan tidak jarang istri juga mencari hiburan sendiri, shopping, ke salon, dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi apa? Ikut arisan, hadiahnya berondong, saudara. Yang kedua adalah temperamen. Temperamen yang egois, berpusat pada diri sendiri. Aku, dan aku. Bagaikan saya kompleks, duduk di atas bola dunia, berpikir bahwa segala sesuatu tergantung dari dia. Atau one man show. Terlalu tinggi ekspektasinya atau yang diharapkan, sehingga akhirnya merasa kesepian, bersalah, dan paranoid, dan putus asa, sampai bahkan ingin bunuh diri, saudara. Ini juga dialami oleh Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 10 dan 14. Masuk kepada gurun, sehari perjalanan jauhnya, ia ingin mati, minta Tuhan mengambil nyawanya. Ada di ayat 4. Dia merasa bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, hanya dia yang masih hidup, ayat 10. Dan diulang lagi dalam ayat 14. Inilah tipe hamba Tuhan yang menekankan keakuannya, one man show, tidak memanfaatkan orang lain untuk membantu. Yang ketiga, penggoda. Iblis tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tubuh sedang duduk, tetapi pikiran sakit, yaitu memikirkan perkara-perkara lain dan bukannya untuk pelayanan Tuhan. Iblis selamanya ada untuk menggoda manusia. Perhatikan ini. Iblis memakai pemimpin rohani sebagai target penyerangannya. Karena jika pemimpin rohani gagal, maka semua orang yang dipimpinnya juga akan mengikuti pemimpin itu. Nah, ketika ada pekerjaan besar, maka akan ada godaan seperti dalam 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, godaan terbesar dan terberat adalah kejatuhan hamba-hamba Tuhan pada dosa perzinahan. Selain juga uang, ambisi, bersaing untuk mendapatkan kedudukan. Nah, beberapa oknum hamba Tuhan bisa berkhotbah tentang kesetiaan, perzinahan dengan akibat-akibatnya, namun sangat disayangkan dia sendiri malah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Seorang gembala menyalahgunakan kepercayaan orang tua untuk membina kerohanian anaknya yang masih berumur 12 tahun. Namun malah dia lecehkan. Selama 17 tahun dan lebih celaka lagi, saudara. Anak tersebut diajak berdoa setelah berzina agar hubungan keduanya langgeng. Ini iblis yang menyamar sebagai pendeta. Padahal orang tua anak itu memberi jam tangan berharga 150 juta, ada yang 200 juta, dan hadiah-hadiah lainnya yang mahal, naik kapal segala macam, saudara. Bayangkan betapa iblis telah berhasil menguasai pendeta itu lewat seks. Ada lagi yang dimulai dari konseling, akhirnya juga jatuh ke dalam dosa perselingkuhan dan perzinahan. Padahal pendeta itu sudah diperingati 2 kali oleh sinode
tapi nekat saudara, dan akhirnya dia dipecat. Istri yang tidak puas dengan suaminya atau mempunyai masalah-masalah lain cenderung untuk mudah jatuh dalam pelukan konselornya, karena memang kondisi perkawinannya sedang di dalam masalah, atau dia memerlukan seorang pria yang dapat mengayominya. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, maka ketika konseling dengan wanita, seorang pendeta laki-laki harus mengajak istrinya. Nah, ada lagi jemaat yang suaminya sudah impoten dan berselingkuh dengan pendetanya. Namun setelah itu dia tidak diindahkan lagi. Dan ketika masalah itu disampaikan kepada teman saya, pendeta yang sudah almarhum, agar menegur pendeta tersebut, dia malah dituntut pencemaran nama baik, saudara-saudara. Bayangkan, jelas-jelas dia berdosa tapi tidak mengakui dosanya. Munafik. Nah sekarang apa dampaknya? Yang pertama adalah mengabaikan keluarga. Karena sudah kehabisan waktu, tenaga, pikiran, dan emosi untuk melakukan tugas-tugas dan ambisinya. Yang kedua, mengabaikan orang lain. Semuanya harus dikerjakan sendiri, tidak percaya pada orang lain, tidak puas, takut jika tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. Yang ketiga, menghindar dari tugas dan kewajiban. Nah, sebagai dampak dari ketidakpercayaannya, jika tugasnya dilakukan orang lain, tidak mau memberikan otoritas atau wewenang kepada orang lain, atau juga tidak mau membina, mendidik pemuritan, maka akibatnya dia frustasi sendiri karena tugas-tugasnya tidak selesai. Ada tanda-tanda peringatan yang nyata, saudara. Ya, satu, kesibukan dan tugas pelayanan dipakai sebagai alasan mengapa tidak ada waktu dan perhatian terhadap keluarganya. Aku kan sibuk pelayanan, Tuhan lebih nomor satukan daripada keluarga, itu alasannya selalu. Yang kedua, dia lebih peduli kepada penampilannya di depan umum daripada di rumah. Itu ada di 1 Samuel 15 ayat 30. Inilah yang dilakukan oleh Saul. Yang ketiga, tidak dapat berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Yaitu nasihat Eli tidak didengarkan oleh anak-anaknya. Yang keempat, membuat keputusan tanpa mengikut sertakan keluarga. 5, kehilangan kontrol atas waktu dan tenaganya. 6, tidak ingin bertanggung jawab kepada siapapun. 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sudah, kita dapat sukses di karir tetapi gagal dalam rumah tangga. Matius 7 ayat 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rumah itu menggambarkan rumah tangga. Karena tidak ada fondasi yang kuat, ketika ada masalah maka rubuhlah rumah tangga itu, berantakan. Nah sekarang, bagaimana kita mendemonstrasikan dukungan terhadap keluarga? Yang pertama adalah sentuhan. Dalam Kejadian 48 ayat 13 dan 14, dan juga Markus 10 ayat 16. Inilah yang dilakukan Israel atau Yakub ketika memberkati Efraim dan Manasye. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan dia memberkati mereka. Yang kedua adalah cinta. Tidak harus dalam acara yang formal, tetapi dalam segala situasi kita melayani penuh kasih dan kehidupan lewat ucapan-ucapan kita. Dalam Efesus 4 ayat 29, Amsal 18 ayat 21. Jangan ada perkataan kotor, namun kata-kata yang membangun dan menjaga lidah. Sebagian dari kita berbicara terlalu banyak, tetapi ada juga yang tidak banyak bicara.
namun tidak mempunyai cinta. Seperti halnya dalam pemikiran-pemikiran, itu harus keluar mengalir, keluar dari kata-kata kita. Apakah kita sering mengkritisi atau memuji? Yang ketiga, menghargai. Kita menghargai anak-anak kita semenjak lahir dengan memberikan nama yang baik. Namun amat disayangkan ketika kita menarik kembali penghargaan itu dengan meremehkan mereka dalam kehidupan. Kita sangat menghargai istri kita pada waktu pernikahan, namun seringkali kita tidak melanjutkan penghargaan itu setelah beberapa tahun berlangsungnya pernikahan. Waktu pacarnya kesandung batu, batunya ditendang, marah-marah, ini kurang ajar nih Pak. Tapi apa yang terjadi setelah kawin lama? Ketika istrinya tersandung batu, apa yang dikatakan dia pada istrinya? Matamu di mana? Itulah saudara-saudara. Ya. Yang keempat adalah memberkati. Yakub memberkati mereka dengan berkat yang sesuai dalam Kejadian 49 ayat 28. Membayangkan masa depan yang khusus bagi setiap anak. Apakah kita juga membayangkan dan mengharapkan masa depan yang cerah bagi istri dan anak-anak kita? Dan bukannya kita memaksakan ambisi kita kepada mereka, di mana kita malah tidak mengindahkan potensial yang mereka miliki. Yang kelima adalah komitmen. Semua yang telah disebutkan tadi tidak ada artinya jika tanpa adanya komitmen untuk menindaklanjuti. Komitmen kita pada istri dan anak adalah komitmen tanpa syarat. Kita tak dapat mencapai ketinggian di atas gunung tanpa adanya base camp yang kuat. Keluarga dan rumah adalah base camp itu. Itulah tadi kata-kata bijak, saudara. Marilah kita menginvestasikan waktu dan semuanya untuk membangun keluarga. Janganlah menyerah. Leher saudara ada di tangan istrimu, artinya dia mendukungmu. Di 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara-saudara, disiplin adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam pekabaran Injil. Nah, sekarang saya bicara tentang disiplin diri atau self-discipline. Secara alkitabiah, disiplin diri adalah kemampuan untuk mengatur perilaku diri seorang dengan prinsip dan keputusan yang benar. Perhatikan, dengan prinsip dan keputusan yang benar daripada dengan rangsangan hati keinginan. Nah, secara alkitabiah, disiplin diri pada intinya adalah ketaatan. Nah, bagaimana mengembangkan kedisiplinan? 1. Mulailah dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ya. Dikatakan bahwa giant step, lompatan raksasa tidak akan terjadi sebelum kita mulai melangkah dulu yang kecil. Yang kedua, cobalah hidup teratur. Ketiga, jangan mengharapkan untuk dilayani terus. 4. Selalu on time, tepat waktu. 5. Lakukanlah apa yang engkau ucapkan. 6. Buatlah prioritas, yaitu lakukanlah tugas yang tersulit terlebih dahulu. Yang ke-7, selesaikan apa yang sudah dimulai. Nah, ke-8, terimalah koreksi. Seperti dalam Amsal 15 ayat 31 dan 32. Dan ayat 19, pasal 19 ayat 20. 9. Ujilah dengan penyangkalan diri. Apakah betul aku seperti ini? Yang ke-10, bertanggung
jawablah. Ya, ketiga, berjalanlah di hadapan Yesus karena Dia selalu menjaga kita. Kejadian 17 ayat 1. Dia tahu jalan hidupku sehingga akan timbul seperti emas, kata Ayub 23 ayat 10. Yang keempat, berjalan seperti Dia karena Dia adalah terang, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Dia suci, 1 Yohanes 3 ayat 3, dan benar, 1 Yohanes 3 ayat 7, serta kasih, 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan 5, berjalan bersama Dia, Amos 3 ayat 3, Kejadian 5 ayat 22. Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika, mengatakan, "The supreme quality for a leader is unquestionable integrity." Artinya, kualitas tertinggi atau super dari seorang pemimpin adalah integritas yang tidak perlu dipertanyakan. Integritas adalah melakukan sesuatu sesuai dengan hukum dan yang benar. Nah, ada 10 perintah untuk tempat bekerja, baik di gereja, rumah, ataupun kantor. Yang percaya, 1, percaya hanya kepada Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Yang kedua, hanya menyembah Allah, Keluaran 20 ayat 5. Dimanapun kita berada dan dalam pekerjaan apapun juga. Yang ketiga, jagalah lidah dan ucapan, Matius 15 ayat 17 sampai 19. Keempat, bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7 untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan, Kejadian 2 ayat 2 dan 3. 5, hormati dan patuhlah kepada atasan saudara, Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Keenam, berdoa dan bekerja, ora et labora, 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. Yang ketujuh, perlakukan yang benar terhadap pasanganmu, Matius 19 ayat 8 dan 9. 8, jagalah kesucian jasmani dan rohani, 2 Korintius 7 ayat 1 dan 2. 9, jangan menghujat orang, 2 Petrus 2 ayat 10 sampai 13. Jangan cinta uang, selalu bersyukur dan bersukacitalah dengan apa yang saudara miliki, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. Ya, saat teduh ialah suatu periode waktu yang diadakan setiap hari untuk menjalin hubungan pribadi dengan Allah, yaitu lewat penyembahan, puji-pujian, doa, dan kata-kata kudus, atau hanya kadang-kadang berdiam diri saja untuk mendengarkan suara Tuhan atau suara Roh Kudus. Karena dalam berkomunikasi tidak selamanya kita yang berbicara terus, ada kalanya kita menjadi pendengar yang baik juga. Nah, dengan berdiam diri untuk mencoba mendengarkan suara Tuhan atau suara Roh Kudus, maka hal itu akan mempertajam kepekaan intuisi kita. Nah, mengapakah diperlukan saat teduh? Yang pertama, kita hidup dalam dunia yang sibuk, yang di bawah kendali kuasa iblis. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita memerlukan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya mungkin terjadi jika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Markus 1 ayat 35, Lukas 5 ayat 16. Yang kedua, merupakan nafas yang penting bagi orang-orang Kristen. Begitu juga untuk mengisi ulang atau recharging baterai spiritual kita, seperti kita mengecharge HP. Lah, pertanyaannya, apakah saya bersinar di hadapan orang lain? Ketiga, jika saudara ingin menemukan seperti apa sebenarnya seseorang itu, maka temukanlah apa yang dia sukai ketika dia sedang sendiri bersama Tuhan. Dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 4, Keluaran 24 ayat 4, Yosua 6 ayat 12. Yang keempat, kita merasakan kedamaian dan sukacita ketika berada dalam hadirat Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran dan masalah ini.
Saat teduh adalah generator dan charger bagi hidup kita. Tempat sunyi untuk berdoa. Yesaya 50 ayat 4, Markus 6 ayat 46. 6. Langkah bagaimana melakukan saat teduh. 6 langkah maksud saya. 6 langkah bagaimana melakukan saat teduh. Yang pertama, mulailah dengan doa. Apakah persiapan saya sebelum bertemu Tuhan? Mengakui semua dosa dan kesalahan saya. Nah, terimalah pengampunannya sehingga tidak ada lagi hambatan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang kedua, dapatkan rema dalam firman yang dibaca. Kemudian, renungkanlah ayat-ayat itu untuk memikirkan apa yang saudara baca. Tanyakanlah kepada Tuhan apa yang Dia inginkan untuk saudara perbuat, dan kemudian patuhilah. Yang 5, tulislah bagian yang saudara rasakan penting dalam pembacaan itu. Yang 6, ulangi membaca lagi bagian yang penting itu, dan sebagai penutup berdoalah lagi. Nah, ingatlah, 1, banyak orang Kristen yang memulai dengan antusias atau semangat yang besar, namun ketika mereka sangat sibuk, maka akan segera melupakan atau tidak memprioritaskan lagi hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, konsisten dan komitmen adalah kuncinya. Ketiga, sekali saudara memulai, janganlah berhenti. Karena apa? Saat teduh akan membentuk sikap, perilaku, pembicaraan, dan penampilan. Nah, ringkasan hidup seorang pelayan Tuhan ada dalam 3 circle lingkaran. Lingkaran terdalam adalah kehidupan pribadi pelayan Tuhan itu. Bagaimana dia perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Dan ini saling mempengaruhi, saudara-saudara. Ketika perjalanan hidupnya dengan Tuhan makin baik, maka kehidupan pribadinya makin lebih intim lagi. Dan ketika makin lebih intim, maka perjalanan hidupnya dengan Tuhan akan makin sering lagi. Demikian berputar terus, saudara-saudara. Nah, di lingkaran di luarnya adalah bagaimana kehidupan keluarga pelayan itu. Demikian juga bagaimana kehidupannya di gereja. Bagaimana dengan kehidupan sosialnya. Inilah ringkasan yang pokok tentang seorang pelayan Tuhan dengan perilakunya dan disiplinnya. 4 area kehidupan rohani pelayan Tuhan, yaitu yang pertama, saat teduh. Yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, doa. Yang keempat, ketaatan. Saudara-saudara, renungan ini akan saya akhiri dengan kata-kata bijak. Pertama, kita dekat dengan Tuhan oleh karena pilihan kita, bukan keinginan kita. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, berhasil bukan membuat engkau mengatur waktumu dengan baik, melainkan jika mengatur waktumu dengan baik, maka akan membuat engkau berhasil. Yang terakhir, kabar buruknya, waktu terus berjalan, tetapi kabar baiknya, Anda adalah sang pilot pengendali waktu itu sendiri. Amin.